Mana ya? Pakai itu tidak, pakai simbol apa namanya? Lebih besar. Jadi kita jumlah penduduk. Ya, kayaknya penduduk jumlah penduduk pencemaran. Atau bikin satu koefisien enggak yang lebih gampang? Bikin yang kotak, yang segi. Yang segi. Ke close dulu, close. Itu angka 1000 berapa? Gimana, Pak? Udah cocok tadi, udah cocok. Tadi udah cocok. Perencanaan. Jadi Bapak Ibu, inilah kekuatan dari model itu. Jadi bisa saja asumsi kita itu berbeda dengan asumsi orang, tetapi dasarnya harus ada. Jadi contoh misalnya setiap 1 ton pencemaran itu bisa membunuh 10 orang misalnya, atau bisa membuat orang rentang menjadi 10. Nah, itu dasar itu harus kita cari di literatur. IO asumsi ya. Iya, asumsi tapi berdasar, Pak, bukan asumsi Ya, tidak berdasar. asumsi yang berdasar. Ya, asumsi yang berdasar. Ada literaturnya. Nah, misalnya cemarannya logam dengan cemaran organik kan mungkin beda, dia punya daya bumi. Nah, kan berbeda tuh kan? Ya. Nah, kalau logam kan dia membunuh, sementara organik tidak membunuh, hanya menimbulkan penyakit biasa gitu misalnya. Nah, sekarang yang rumit itu adalah merangkaikan antara satuan-satuan ini, misalnya dari cemaran ke kematian penduduk, gitu loh. Makanya ini lama kalau model itu, Pak, karena kita harus menemukan literaturnya. Yang kedua, kita harus mensimulasi benar atau tidak itu. Dan sampai yang ditemukan orang juga tidak benar. Jangan kotak itu, tidak pakai kotak yang segi, kotak segi. Ini udah benar, kerentanan udah benar, pakai kotak segi. Cancel. Tadi Pak itu udah muncul belum? Ada 10, masing-masing dimensi ada 10 10 pemicu. Itu atribut itu harus ada koneksitas antara satu dengan lain. Nah, ini kan satuannya ini ton. Dari limbah ini ton. Nah, kita mau konversi itu, ini logikanya, Pak. Logikanya kita mau konversi ton ini menjadi pengurangan penjiwa, gitu loh. Jadi kan nanti harus ada satuan ton per jiwa, gitu loh. Jadi setiap berapa ton dia bisa menghilangkan jiwa, setiap berapa ton dia bisa menghilangkan jiwa. Asumsi sederhananya begitu. Nah, berarti kan harus ada persamaan sebelum jiwa ini, yaitu persamaan ton per jiwa. Jangan pakai yang level, pakai yang konstan. Tidak, yang level hilangkan. Konstan. Nah, ke situ. Nah, itu konstannya ini koefisien bakunya misalnya, bahwa setiap 1 ton itu akan menghilangkan 10 jiwa. Koefisien. Nah, isinya 1 ton per jiwa. 10 jiwa per ton. 10 jiwa per ton. Jadi setiap 10 jiwa, setiap pencemaran ya jiwa per ton. Langsung bagi jiwa per ton. Di atas. Bukan di atas. Di bawah bisa, tapi tambahkan di sini di belakang 10 ini tambahkan lebih kecil 2 kali. Dua kali bukan. Lebih kecilnya 2 kali, bukan 2 kali. Dua kali. Lebih kecil.
Ya. Nah, baru tulis jiwa per ton. Di bawah. Di itu tadi ya, jiwa per ton. Tutup besar-besar. Lebih besar. Hilangkan yang jiwa yang di atas coba. Kebaca nggak? Hilangkan. Delete. Nggak bisa ya. Nggak bisa kebaca ya? Nggak bisa. Jiwa per ton. Apply. Nggak bisa berarti. Nggak bisa ya. Di atas saya, di atas. Ya, copy ke atas. Di unit. Jiwa per ton. Nah, itu. Nah, sekarang rangka ini. Dari pencemaran ke kerentanan, nanti dikalikan dengan ini. Nah, rangkai juga koefisien ke kerentanan. Kali sama dengan pencemaran dibagi koefisien. Dibagi. Dikali apa dibagi? Coba aja dulu, coba. 8 ton dibagi koefisien. Oh, ton jiwa per dikali coba. Kalau dikali tidak. Ah, benar jiwa. Berarti dikali berarti. Klik. Nah, masukkan ke bawah sini. Sambungkan ke laju depopulasi, kerentanannya. Laju depopulasi sama dengan penduduk dikurang kerentanan. Oke. Kasih kotak sebelahnya. Sambungkan dengan cloud-nya itu. Sambungkan dengan awannya. Dekatkan kotaknya, tarik masuk ke sana. Bukan. Kotaknya. Kotaknya didekatkan, bukan, tidak pakai sambungan. Tidak pakai link. Cancel dulu. Cancel. Tidak pakai link. Ya. Nanti gitu. Tulis penduduk akhir. Masukin di grafik dan di tabel. Bikin grafik satu. Ambil grafik. Run. Penduduk awalnya berapa tadi? Penduduk akhirnya kasih 0. Kasih koefisien 0. Bukan, yang akhir. Ini. Yang akhir, penduduk akhir. Klik double. Ton, kasih ton. Apa jiwa? Jiwa. Oke. Masukin ke grafik. Satu lagi. Run. Wes. Berapa itu? Kok bisa gitu jadinya? Terlalu gede kali ya tadi koefisiennya. Coba ubah koefisiennya. Koefisiennya di atas.
Koefisiennya diubah sedikit. Ya itu. 0,1 coba. Atau 1 aja, 1. Ya. Coba Ran. Gesernya sedikit ya. Berarti ada yang asumsinya ada yang salah berarti. Di sini seninya ini. Di sini lamanya, Pak. Di sini ini. Di sini asiknya, Pak. Di sini asiknya. Iya. Nah, kurang lebih caranya gitu, Pak. Jadi menghubungkan antara cemaran dengan penduduk. Nanti penduduk dengan pendapatan, pendapatan dengan PAD, PAD dengan layanan kesehatan dengan jiwa gitu. Berarti nanti ini kalau misalnya belum klop itu Pak, berarti minta seperti tadi Ibu Rupida ini tidak bisa tidak bisa tidak bisa apply begitu. Berarti harus misalnya ada kekurangan ya, misalnya harus tambah koefisien atau pasti. Dan ada lambangnya Pak. Biasanya ada tanda tanya merah. Ya, tanda tanya merah ya. Kurang lebih cara kerjanya begini Pak, cara kerja modelnya. Jadi kalau ini mau diregresikan, bayangin coba tuh. Kalau kita mau pakai statistik sederhana atau statistik SEM lah misalnya. Nah ini kan penduduk belum menyumbang limbah ini. Bisa saja nanti penduduk menyumbang limbah kan. Nah ini tarik ini penduduk akhir menyumbang limbah nih ke sini nih. Nah itu. Penduduk akhir. Ya. Linkkan ke koefisien limbah. Nah, itu. Bikin di koefisien limbahnya. Koefisien limbahnya ubah jadi bulat dulu. Itu nggak bisa diintroduce itu. Dokumen advance. Nah, konstannya diubah. Jadi auxiliary. Konstan. Kiri ya. Auxiliary. Play. Oke, udah bulat. Ini udah bisa diubah nih. Sama dengan klik double. Berarti kan koefisien awalnya 2. Kemudian 2 ton, berarti penduduk akhir berapa yang disumbangkan koefisien limbah? Berapa limbah per penduduk? Itulah caranya. Berarti taruh misalnya naikkan menjadi 2,5. Ya, boleh juga. Tapi kan kalau dinaikkan jadi 2,5 kan kita hanya mengubah saja. Mestinya kan harus ada persamaannya. Berarti 2 ditambah penduduk akhir dibagi berapa itu? Dibagi berapa koefisien, berapa apa namanya? Jadi berapa limbah yang dihasilkan per penduduk? Nah itu. Kalau misalnya per penduduk menghasilkan limbah 1 kilo per hari atau 2 kilo per hari, berarti 2 kilo itu berapa? Ini kan apa nih? Kok ton satuannya? Dari mana tonnya tadi itu? Oh, limbah ya, limbah. Limbah. 2 ton. Berarti kalau 2 penduduk dalam kurung dulu sini beda. 2 tambah dalam kurung. Nggak usah dihapus, tambah aja langsung. Penduduk akhir. Ambil di bawah. Ya. Nah, dikali 2 kilo. Ya? 2 kilo berarti berapa ton itu, Pak? 0,02. 0,02 kali 0,02. Balas kurung. Oh, yang bisa salah ya? yang mana? Jadi limbah. Jadi harus ada di sini di ujungnya ton per jiwa kali ya. Kan ini kan penduduk jiwa ini, Pak. Iya. Nah, sementara dia masuk harus menjadi ton. Berarti harus ada jiwa per ton. Bukan di sini dikali, coba kali. Di depan yang tambah bukan tambah ya, dikali mungkin ya. Sudah benar, Pak, sudah benar. Sudah benar Tambah koefisien yang ada. Oh iya betul. Tambah. Logikanya kan koefisiennya sudah ada. Koefisien yang ada
Ya. Nah, kita mau tambahkan dengan penduduk yang ada sekarang. Nah, coba di belakangnya kasih yang tadi plus dikali apa tadi 1 dalam kurung bukan apa lebih kecil lagi di luar yang bisa menggantikan, yang bisa merubah penduduk ke jiwa. Bikin keluar dulu, oke aja, oke. Boleh saja. Boleh. Iya, boleh. Ya. Bikin koefisien 2. Ini koefisien 1, bikin lagi 1 koefisien. Koefisien 1. Pak itu tadi nggak jadi nanya. Pak siapa namanya? Boleh. Iya. Ya, sambungkan masuk ke koefisien 5. Itu udah benar. Koefisien 1 double klik, berarti setiap 1 jiwa, itu jiwa per ton ya. Dia 0,02 tadi, 0,02 jiwa per ton. 0,02 apa? 0,02 ton per Kali? jiwa. Ton per jiwa. Apa ya? Apa? Tar. Bukan di situ tonnya, di atas mungkin ya. Di atas. Yang di atas. Yang jiwa per ton yang di ruang ya. Kan yang kita mau hilangkan jiwanya, Pak. Berarti dia harus dibagi ton. Orang harus Bukan. dibagi apa? Dibagi apa ya? Di dimensi ya? Bukan di atas, sudah di atas, di unit. Ya. Coba masuk ke persamaan sini, yang tengah. Persamaan satunya lagi. Ya. Nah, hilangkan itu belakangnya itu. Langsung aja, 2 tambah... Penduduk akhir. Ya, 2 tambah penduduk akhir kali koefisien. Tambah, dalam kurung. Kali koefisien. Temu nggak? Dalam kurung, Bu. Dalam kurung mungkin ya. Belum ada Ya, kurungnya. dalam kurung. Itu ada yang Belum salah bisa. berarti. Yang mana yang salah ya? Ini kan kita harus menemukan ton, Pak. Berarti kan jiwanya harus hilang. Berarti dia harusnya koefisiennya apa? Ton per jiwa ya? Di oke aja, di oke. Oke dulu. Belum bisa ya. Nah, coba yang koefisiennya. Koefisien 1. Ganti jiwa per ton coba. Oke, coba. Nggak ketemu juga. Belum. Bisa ketemu ya. Ini kan 2 ton. Ditambah, ini harusnya tambah ton juga jadinya ini. Ton. Ditambah penduduk akhir dikali koefisiennya. Di sininya nih, di sini ini. Boleh minum kopi dulu, Mas.
Udah nggak apa-apa, ditutup aja. Oke. Nah, cara kerjanya begitu, Pak. Cara kerjanya, cara membuat modelnya itu gitu. Jadi nanti yang berat itu adalah konversinya. Jadi konversi, karena kan tidak sama semua itu. Misalnya hutan, dari hektar, kemudian jiwa ke hektar, itu. Itu yang harus Bapak Ibu temukan. Makanya itu lama, tidak bisa semalaman gitu. Tidak bisa kayak Sangkuriang. Bisa jadi semalam kan? Nah, itu. Ya. Jadi kalau Intinya teman-teman ini yang Pak, kalau masih ada tanda-tanda merah itu berarti model ini belum selesai. Ya. belum selesai, pasti Belum. belum selesai. Ada persamaan yang tidak sama. Tidak klop persamaan, tidak Iya, tidak logis klop. begitu ya. Tidak Iya, logis. iya. Jadi belum bisa di-running, Pak. Tidak bisa dihitung. 2 kambing dengan 2 manusia. Jadi harus sama itu satuannya, harus sama-sama kambing atau sama-sama manusia. Ini kan tadi ton dengan jiwa. Iya. Nah, berarti harus ada jiwa per seperjiwa berarti ya. Supaya jiwanya Iya. hilang menjadi ton. Iya. Jadi harus dikonversi dulu, Bapak keluarin dulu setiap penduduk itu menghasilkan berapa limbah. Nah, misalnya anggaplah 0,02 ton. Nah, 0,02 ton ini yang ditambahkan dengan koefisien limbah tadi. Jadi ini kalau ini coba hapus ini, tidak hapus yang ke penduduk akhir, linknya hapus linknya. Pindahkan ke koefisien. Bukan yang koefisien 1, sorry, koefisien 1 pindah. Koefisien 1. Di situ klik double situ. Nol koma nol dua berapa itu? Jiwa per ton ya? Ton per jiwa mestinya. Klik cepat. Ton. Kan penduduk akhir. Ton. Ya. Klik. Oke. Oke, coba. Kok enggak muncul? Masih belum kebaca ya? Oh, ini kali beda. Ubah simbolnya jadi ini. Oh ya, itu salah. Itu di mana itu? Di koefisien akhir, koefisien limbah. 2 tambah koefisien aja, 2 tambah koefisien. Apply. Ya, masih salah di sini nih, di koefisien 1. Koefisien 1 ubah jadi bulat, tidak. Koefisien 1 ubah jadi bulat. Sudah. Advance. Auxiliary. Oke. Berarti belum ketemu ini koefisiennya, ini yang salah ini, bukan. Yang salah yang ini, yang satu ini, yang koefisien 1 yang salah. Iya. Dia harus ton jadinya di sini, harus ton. Ya lah, jadi PR aja. Ya. Nanti di-share besok Bu Bida. Ya, nanti di-share, dibagi. Pokoknya yang temukan cepat berarti berhasil berarti. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarnya. Nah, ini menjadi pekerjaan kita. Bagaimana menemukan persamaan-persamaan ini. Ya, dengan literatur, kemudian dengan mensimulasi. Itu ya. Menariknya di sini, Pak. Seninya di sini.
Pak itu tadi nggak jadi nanya. Pak siapa? Pak Agus, kemana Mas Agus? Pak Agus memang kabur baik. Ada Pak Agus. Oh ada. Jadi 7 tahap ini harus kita selesaikan dengan baik. Yang pertama adalah konsep makro dan mikronya. Konsepnya itu bisa naratif, bisa narasi, deskripsi, ataupun bisa diagram flowchart gitu ya Pak ya. Yang kedua, masuk causal loop diagram. Ya. Causal loop diagram itu simbolnya adalah plus minus. Nah, itu. Yang ketiga adalah stock flow diagram. Stock flow diagram itu sudah ada ciri, ada stock, ada flow, ada diagram. Ada auxiliary, ada variable. Konstan. Kemudian yang keempat, input data dan sintaks. Input data, masukkan data awal, kemudian persamaannya apa, masukkan. Kemudian itu run, tahap 5. Sudah dapat hasilnya, validasi, tahap ke-6. Ketemu validnya, baru simulasi skenario. Tahap 7. Sudah tahap 7, 8 bungkus. Jurnalkan, masukkan disertasi. Allah. Memang kalau model dinamik itu memang membutuhkan energi yang besar. Nah, Iya, trainingnya aja seharian baru basic gitu. Besok lagi kita lanjutkan ya Pak. Kita lanjutkan dengan AHP sama ISM. Oh, baik. Ya Pak Agus. Saya kembalikan ke Mas Agus dan Mbak Fida. Mungkin ada arahan dari Pak Ridwan mungkin. Ya, penyampaian di narasumber kami luar biasa. Jadi materi hari ini yang kita terima luar biasa, powerful ya. Tapi banyak hal yang termasuk saya sendiri juga tentu masih harus banyak belajar soal sistem dinamik ini. Selain software-nya itu sendiri juga adalah konsep. Mungkin karena waktu yang membatasi kita, tetapi sebelum ini mungkin apakah ada penyampaian Pak Ridwan mungkin, Pak Ridwan. Masukan dari dari Pak Ridwan, mungkin kami silakan untuk memberikan komentarnya. Silakan Pak.